Yo, kanan. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Turun. Please, Lord, give me a sign, a sign. Episode 92. Dia itu adalah pewaris tunggal. Joanna begitu geram ketika mendengar Jojo menghina dirinya, dengan menanyakan di mana kekasihnya berada dengan sebutan Sugar Daddy. Dia pun naik pitam dan langsung mengumpat kepada Jojo. Tentu saja sikap Jojo hanya tersenyum saat dia mendengar ancaman dari wanita itu. Sungguh suatu ancaman konyol yang menggelitik sekali. Bukan Joanna yang akan membuat Jojo tidak termakan omongannya, melainkan sebaliknya. Jojo dapat melakukan itu dengan mudah, karena pria beristri yang menjadi kekasih Joanna adalah seorang pengusaha yang tentu saja sangat mudah untuk diancam oleh Jojo. Kamu mau membuat aku tidak makan? Ya ampun, aku takut sekali. Jangan begitu dong sama aku. Jojo memasang wajah yang memelas penuh iba. Namun, walau begitu sangat jelas sekali terlihat kalau Jojo sedang mempermainkan Joanna. Dia meledek wanita itu agar wanita itu semakin gregetan kepadanya. Wajah Joanna memerah. Dia begitu marah kepada Jojo karena sudah meremehkannya. Kamu ngeledek aku. Jadi kamu mau benar-benar aku buat tidak makan. Emangnya kamu pikir aku tidak bisa melakukan itu? Tunggu saja, paling lambat besok aku akan membuatmu dipecat dari pekerjaanmu. Pekik Joanna. Apa? Kamu mau pecat aku? Memangnya kamu tahu aku kerja di mana? Tanya Jojo seraya tersenyum tipis. Sangat mudah bagiku untuk mencari tahu di mana pekerjaanmu. Aku akan menyuruh pacarku untuk melakukan pencarian. Dia punya banyak detektif yang tentu saja sangat hebat. Jadi, lebih baik kamu bersiap-siap untuk menjadi pengangguran. Ucap Joanna dengan mata yang terbuka lebar. Haduh, aku ngeri sekali jadinya. Terus kalau aku tidak punya pekerjaan, bagaimana? Apa aku harus punya restoran seperti ini agar aku bisa makan? Iya. Tanya Jojo seraya memegang dagunya dengan ekspresi wajah yang sedang berpikir. Olivia yang berada di dekat mereka berdua, merasa khawatir dengan sahabatnya. Dia pun berusaha untuk membuat Joanna menyingkir dan tidak menyerang Jojo. Sebab, dia sudah tahu siapa pria itu. Udah Joan, sebaiknya kita samperin teman kita yang lainnya. Kasihan mereka udah nunggu lama. Seru Olivia yang berusaha untuk menyelamatkan sahabatnya itu. Tunggu dulu. Aku harus memberi pelajaran kepada dia agar tidak lagi berkata macam-macam kepadaku. Aku harus menghukum dia agar dia tahu siapa aku. Ucap Joanna yang meminta Olivia untuk bersabar sejenak. Tapi Joan, Jojo itu. Iya, aku tahu Jojo itu mantan kamu. Tapi aku nggak bisa kalau dia menghina aku seperti itu. Lagi pula kamu seharusnya bisa melupakan dia. Kamu itu sudah punya Marco. Kurang apa lagi dia? Potong Joanna. Tentu saja kalau dia tahu Jojo adalah pewaris tunggal harta kekayaan keluarga Aswara, dia pasti sangat tahu kalau Marco sangat kurang dibanding Marcel. Hal ini pun baru disadari oleh Olivia setelah kasus di apartemen Sky Blue. Keisa yang mendengar kalau Joanna sudah memiliki Marco, terperanjat. Dia sama sekali tidak mengira kalau Marco saat ini sudah memiliki seorang kekasih. Padahal, beberapa hari yang lalu pria itu datang menghampirinya sambil membawa harapan bisa menjalin kasih kembali dengannya. Kamu, badut, lebih baik kamu pergi dari sini, deh. Kasihan pengunjung yang lainnya kalau kamu sampai masuk dan makan di sini. Tempat yang prestise ini bakal jadi tempat yang biasa saja. Atau bahkan turun kasta nantinya karena seorang badut gembel yang miskin makan di sini, kata Joanna dengan suara yang meremehkan. Jojo menaikkan kedua alisnya, karena merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Joanna. Memangnya kenapa kalau badut makan di sini? Bukankah setahuku setiap orang yang memiliki uang, boleh mengunjungi apapun di dunia ini, termasuk restoran ini asalkan dia bisa membayar tagihannya? Tanya Jojo seraya mengangkat kedua bahunya. Joanna tertawa dengan keras. Lalu, dia berkata, itu kamu tahu. Memangnya kamu mampu membayar tagihan di restoran ini? Kamu tahu tidak harga satu menunya di sini berapa? Wajah Joanna benar-benar begitu menyebalkan. Dia benar-benar menganggap Jojo sebagai seorang sampah yang tidak akan sanggup membeli sesuatu bahkan seharga puluhan ribu saja. Jojo tersenyum. Lalu, dia menoleh ke arah meja para kustomer restoran yang sedang makan, dan ada juga beberapa yang sedang memperhatikannya.
Dengar semuanya. Hari ini aku yang bayar seluruh tagihan kalian. Makanlah sepuasnya. Aku yang akan membayarnya, ucap Jojo dengan suara yang keras hingga terdengar sampai ke ujung restoran. Tentu saja mendengar kalau makanan yang mereka pesan akan dibayar oleh seseorang, membuat mereka semua senang dan bersorak. Yeay, asik. Dan beberapa orang langsung memesan menu tambahan untuk mereka makan, karena tadi mereka hanya pesan satu jenis makanan untuk mengirit pengeluaran. Namun, kali ini mereka bebas memesan sesuka hati. Joanna dan Keisa terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Jojo. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau pria itu akan membayar surat tagihan orang-orang yang makan di sana. Joanna tercengang sampai dia tidak mampu untuk berkata-kata. Sedangkan Keisa memprotes apa yang dikatakan oleh Jojo. Jo, kamu apa-apaan sih pakai traktir orang-orang yang ada di sini? Kamu harus mengeluarkan uang berapa untuk membayar semuanya? Sayang banget tahu uangnya, protes Keisa. Kamu nggak perlu khawatir, uangku masih banyak, masih cukup untuk membeli seluruh isi dunia ini. Jadi, kamu tenang saja, ucap Jojo kepada Keisa. Mendengar ucapan itu yang terdengar di telinga Joanna sebagai sebuah bualan, cara membuat dirinya tertawa terbahak-bahak. Joanna menertawakan ucapan yang dilontarkan oleh Jojo kalau dirinya sanggup membeli seluruh isi dunia ini. Aduh Jojo, kamu udah gila kali, ya. Kamu mau membeli dunia ini. Kamu bayar kontrakan pun tidak bisa. Ini pakai ngomong kalau kamu bisa membeli seluruh dunia ini. Bualan macam apa itu? Joanna tidak henti-hentinya tertawa sembari memegangi perutnya. Jojo menyeringai. Lalu, dia berkata, tentu aku bisa membelinya. Apakah membeli dirimu pun, aku sangat bisa. Sangat murah bagiku. Sialan kamu. Malah ngelunjak sekarang. Pekik Joanna. Ketika Joanna akan menamparkan kembali pipi Jojo, tangannya ditarik oleh Olivia. Sudah, kamu jangan terlalu jauh. Kamu tidak tahu dia siapa. Jangan membuat dia marah sehingga kamu berada dalam posisi yang buruk. Seru Olivia sembari menahan tangan Joanna. Ayo kita kembali ke tempat duduk kita, biarkan saja dia dengan urusannya. Jangan ikut campur. Tentu saja ketakutan Olivia sangat berdasar. Dia menjadi saksi bagaimana Jojo yang dapat menghancurkan Marco dan juga kakaknya dan memperlakukan keduanya bagai dua ekor guguk. Dia tidak mau sahabatnya mengalami hal yang sama. Oleh sebab itu dia memilih untuk menarik paksa tangan Joanna dengan sekuat tenaga, hingga tubuh wanita itu terseret tanpa bisa tertahan. Kamu apa-apaan sih, Olive? Ngapain kamu membela dia? Kamu masih suka dengan dia? Bodoh sekali, umpat Joanna kepada Olivia. Namun, Olivia sama sekali tidak menanggapi umpatan dari wanita itu. Sebab, yang terpenting baginya adalah membuat Joanna keluar dari lubang yang akan membawanya ke neraka. Lepasin Olive. Aku harus menghajar si brengsek itu. Seru Joanna dengan suara yang tinggi. Dengan sekuat tenaga Joanna mencoba untuk melepaskan diri dari Olivia. Dan, akhirnya dia pun bisa melepaskannya. Hal ini membuat Olivia menjadi marah dan kesal kepada sahabatnya itu. Kamu nggak boleh melawan dia. Sebab dia itu bukan orang sembarangan. Dia itu pewaris tunggal harta kekayaan keluarga Aswara. Ungkap Olivia. Episode 93. Gunakan kartu First Royal. Ucapan Olivia mengenai Jojo yang merupakan pewaris tunggal harta kekayaan keluarga Aswara, tentu saja diabaikan oleh Joanna. Dia sama sekali tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh sahabatnya itu. Bahkan Joanna berpikir kalau Olivia sedang membual. Jojo adalah pewaris tunggal harta kekayaan keluarga Aswara. Jangan ngaco kamu Olivia. Mana mungkin badut itu adalah pewaris harta orang terkaya di negara kita. Mustahil. Joanna menggeleng-gelengkan kepalanya seraya tertawa kecil. Dia benar-benar menganggap kalau Olivia sudah gila. Dan, dia pun mempertanyakan kenapa sahabatnya itu sampai bisa mengatakan omong kosong seperti itu. Kamu lagi kesambet apa, sih? Kok bisa-bisanya menghayal seperti itu? Kamu sudah gila atau kamu sedang ngeprank aku? Tanya Joanna. Sumpah Joan, aku nggak bohong. Dia benar-benar adalah pewaris tunggal harta kekayaan keluarga Aswara. Aku menyaksikannya sendiri saat di mana Marco dan Alex mereka berdua bersujud di hadapan Jojo. Untuk meminta maaf karena mereka baru tahu kalau Jojo adalah pewaris harta keluarga Aswara, terang Olivia. Untuk membuat Joanna percaya akan apa yang dia katakan,
Olivia menunjukkan sebuah video dari ponselnya saat Marco dan Alex bersujud di kaki Jojo. Tadinya Olivia mengambil rekaman video kejadian itu hanya untuk berjaga-jaga saja, siapa tahu dapat membuat suatu keuntungan bagi dia. Kamu lihat ini, seru Olivia. Joanna mengambil ponsel itu dan melihat video tentang kejadian itu. Dan dia pun langsung terkejut saat melihat Marco dan Alex bersujud di kaki Jojo. Sekarang kamu percaya dengan apa yang aku katakan, kalau Jojo adalah pewaris harta kekayaan keluarga Aswara? Tanya mantan kekasih Jojo itu. Joanna mengangguk kecil. Walau dirinya masih sedikit ragu, namun bukti yang ada sungguh sangat kuat. Dan itulah sebabnya kenapa aku berusaha untuk mendapatkan Jojo kembali, dan berusaha untuk menyingkirkan wanita miskin yang bersama dengan dia, kata Olivia setengah berbisik. Ah, aku baru mengerti kenapa kamu masih bersikap manis kepada dia. Ternyata kamu mau nyoba gaet dia lagi. Marco mau kamu kemanain? Kalau ada yang lebih baik, kenapa enggak? Kita lihat saja nanti. Kalau aku bisa mendapatkan Jojo kembali, aku akan meninggalkan Marco. Tapi, untuk saat ini dia masih menjadi pacarku. Lumayanlah masih bisa aku manfaatin, ucap Olivia dengan senyum yang sangat lebar. Dasar licik. Kalau begitu, sebagai sahabat kamu yang paling baik, aku bantu kamu buat menyingkirkan wanita itu, kata Joanna. Kamu memang sahabat terbaik, puji Olivia seraya memeluk tubuh Joanna. Jojo dan Keisha masuk ke dalam ruang VIP. Sebuah ruangan khusus untuk para konglomerat yang ingin makan di restoran itu, tanpa harus terganggu dengan bisingnya suara dari pengunjung yang lain. Sedangkan Lee juga masuk ke dalam ruang VIP, namun di ruang yang lain. Kamu tunggu di sini dulu, ya. Aku mau menyelesaikan pembelian restoran ini. Biar cepat-cepat dapat uang juga, kata Jojo seraya tersenyum. Oke, tapi jangan lama-lama, iya. Iya, sebentar doang kok, paling sekitar 10-15 menit. Kamu mau pesan apapun pesan saja, iya. Jangan sungkan-sungkan, oke. Kemudian Jojo pun keluar dari ruangan VIP yang ditempati oleh Keisha, dan menuju ke ruangan VIP yang ditempati oleh Lee dan juga seorang notaris wanita. Mohon maaf Pak Lee, karena urusan kita harus tertunda sampai saat ini, ucap Jojo kepada sang pemilik restoran. Lee menganggukkan kepalanya seraya tersenyum. Dan, dia pun mempersilakan Jojo untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Jojo duduk di kursi, tepat di hadapan Lee. Dia siap untuk menuntaskan proses jual beli restoran itu. Jadi bagaimana, Pak? Mau langsung saya selesaikan saja kekurangannya. Biar cepat juga prosesnya, tanya Jojo kepada Lee. Namun, tampak mimik wajah Lee berubah. Dia tidak lagi terlihat ceria dan bersemangat seperti sebelumnya. Alasan terbesar pria itu bersikap seperti itu adalah perkataan dari Joanna dan juga Keisha, yang menyebut kalau Jojo adalah seorang yang miskin dan berprofesi sebagai seorang badut maskot. Kenapa Bapak malah bengong seperti ini? Apa pertanyaan saya ada yang salah? Tanya Jojo yang tampak bingung. Oh, enggak apa-apa kok, Pak. Lee menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, ayo kita selesaikan dulu transaksi jual beli restoran ini. Soalnya saya tidak bisa meninggalkan teman saya itu lama-lama, kata Jojo yang menyuruh agar proses jual beli itu dapat selesai dengan cepat. Lee sebenarnya sama ingin cepat menyelesaikan proses jual beli ini. Tapi dia menjadi ragu kepada Jojo, dan berpikir macam-macam kepada pria itu. Dia takut ada sesuatu yang bisa merugikannya setelah restorannya ini menjadi milik Jojo. Iya Pak, tapi, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Bapak. Apakah Bapak serius untuk membeli restoran ini? Dan, alasan Bapak membeli restoran ini apa? Tanya Lee dengan hati-hati agar Jojo tidak tersinggung. Jojo mengernyitkan keningnya ketika mendengar pertanyaan dari Lee. Dia merasa ada yang aneh dari sikap Lee setelah kejadian dengan Joanna tadi. Maksud Bapak bertanya seperti itu, apa? Bukankah uang muka sebanyak 1 miliar sudah saya berikan kepada Anda? Terus Anda masih meragukan niat saya? Tanya Jojo dengan wajah yang menampakkan ketidaksukaannya atas pertanyaan dari Lee. Jojo mengerti, kalau pria itu termakan omongan Joanna yang menghinanya sebagai badut miskin. Bukan begitu maksud saya, tapi, saya cuma mau bertanya saja. Khawatir kalau nantinya Bapak akan menelantarkan restoran ini, ucap Lee.
Pria itu tidak mengatakan secara gamblang kalau dia curiga kepada Jojo yang tidak memiliki uang. Namun, kalau dia pun memiliki uang dan pada akhirnya dapat membeli restoran itu, Jojo akan menjual lagi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Jojo sudah tahu maksud dari Lee. Walau pria yang masih menjadi pemilik restoran Hakkasan tidak mengatakan apa yang ada di pikirannya. Tanpa pikir panjang Jojo mengambil dompetnya yang baru dia beli beberapa hari yang lalu. Dan langsung mengambil kartu First Royal miliknya dan melemparkannya ke atas meja tepat di depan Lee. Anda nggak usah berpikir kalau saya tidak memiliki uang atau saya akan mengkomersilkan restoran ini lagi, dengan menjual lebih mahal kepada orang lain. Saya memiliki banyak uang dan saya mampu untuk membeli seluruh isi dunia ini, mengerti? Pekik Jojo dengan suara yang meninggi. Lee melihat kartu yang dilemparkan oleh Jojo ke hadapannya. Lalu, dia mengambil kartu kredit termewah dan paling eksklusif di dunia ini, untuk melihat secara jelas kartu First Royal yang sangat langka. Menggunakan kartu First Royal Cermin Suara. Anda tahu, kan tentang kartu kredit itu? Sebuah kartu kredit paling eksklusif di dunia ini. Dan, kamu masih berpikir kalau saya tidak punya uang untuk membeli restoran ini atau akan mengkomersilkannya? Tanya Jojo sembari menyandarkan tubuhnya di kursi. Wajah Lee berubah pucat karena pertanyaan dari Jojo yang membuat dia merasa malu dan bodoh. Episode 94. Wanita Penghibur. Lee amat malu dengan apa yang sudah dilakukan dengan tidak percaya kepada Yoshua. Maafkan saya Pak Yoshua. Saya telah salah meragukan Anda. Saya menyesalinya. Mohon maafkan saya. Ucap Lee seraya membungkukkan badannya dalam posisi duduk. Sebenarnya bukan salah Lee sepenuhnya, kalau dia menduga Jojo adalah orang yang tidak sanggup untuk membeli restorannya. Semua ini karena Joanna yang membuat omelan dan celotehan yang merendahkan Jojo, sehingga Lee menjadi ragu sudah terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh Joanna. Ya sudah lupakan saja, mari kita selesaikan proses jual beli ini. Saya ingin menemani teman wanita saya makan malam. Seru Jojo. Baik Pak, mari kita selesaikan sekarang. Lee langsung menoleh ke arah notaris sebagai tanda perintah untuk segera menyelesaikan akad jual beli ini. Joanna melihat seorang pelayan yang sedang mengantarkan minuman menuju ke ruang VIP, yang terlihat jelas kalau di dalamnya terdapat Keisa. Dan dia pun langsung menghampiri pelayan itu. Kamu mau kemana? Tanya Olivia. Namun, Joanna tidak menjawab pertanyaan dari Olivia itu. Dia malah berjalan cepat menghampiri pelayan wanita itu. Mbak mau ngantar minuman untuk Keisa, iya? Tanya Joanna. Oh iya Mbak, ini untuk Nona Keisa yang berada di ruang VIP, kata si pelayan. Nona, mentang-mentang dia ada di dalam ruangan VIP, ini orang sopan banget sama dia sampai manggil Keisa dengan Nona, batin Joanna. Wanita itu sangat muak dengan itu. Namun walau begitu, dia balut dengan senyuman manis. Kalau begitu biar saya saja yang mengantarnya. Keisa teman aku sendiri kok, jadi nggak usah khawatir. Aku cuma mau ngasih kejutan saja sama dia kalau aku ada di sini juga, ucap Joanna seraya mengambil nampan yang sedang dipegang oleh pelayan wanita itu. Apa enggak ngerepotin Mbak? Biar saya saja nggak apa-apa yang nganterinnya. Mbak ikut sama saya saja ke sana dan bersembunyi di balik punggung saya, kata si pelayan yang menahan nampannya agar tidak diambil oleh Joanna. Tentu saja Joanna menolak ide itu. Sebab, dia mau mengantar minuman kepada Keisa, karena dia ingin mengerjai Keisa. Bukan untuk bertemu dengan seorang sahabat seperti yang dia katakan. Udah sama saya saja, ya, Mbak. Jangan buat rencana saya berantakan. Seru Joanna seraya mengambil paksa nampan yang membawa minum jus strawberry itu. Sang pelayan tidak bisa melarangnya lagi, karena dia tidak mau mendapatkan masalah kalau memang benar wanita itu sahabat dari Keisa. Joanna kemudian langsung berjalan menuju ke ruang VIP, bukan sekedar untuk mengantar minuman tetapi untuk membuat sesuatu kepada Keisa. Pintu ruangan dibuka oleh Joanna. Dan saat melihat yang masuk adalah orang yang menyebalkan yang sudah menghina Jojo saya di pintu masuk tadi, ekspresi wajah Keisa berubah. Mau ngapain kamu ke sini? Tanya Keisa dengan dingin. Jangan jutek begitu, dong. Aku ke sini mau ngantar minuman kamu. Aku khusus mengantarkan minuman ini untuk kamu, karena aku mau berkenalan denganmu, kata Joanna seraya tersenyum. Keisa mengernyitkan keningnya mendengar perkataan dari Joanna. Dia mencurigai maksud terselubung dari sahabatnya Olivia itu. Karena,
Menurutnya sangat janggal sekali kalau Joanna bisa langsung berubah baik kepadanya. Untuk apa kamu melakukan ini? Bukankah kamu sama sekali nggak suka sama aku dan Jojo? Tanya Keisa yang bingung. Enggak dong, aku sudah berubah sekarang. Aku sudah tahu yang sebenarnya tentang Jojo, kata Joanna seraya bergerak mendekat. Kemudian saat sudah mendekat, dengan sengaja Joanna menumpahkan jus strawberry itu ke badan Keisa, dengan berpura-pura tersandung. Au! Keisa berteriak saat jus strawberry itu tumpah ke badannya, sehingga membuat tunik yang dia kenakan basah. Aduh maafkan aku ya, aku kesandung tadi, jadi tumpah, deh. Ucap Joanna meminta maaf kepada Keisa. Walau wanita itu meminta maaf kepada Keisa, namun, wajahnya tidak ada penyesalan sama sekali. Hanya di mulut saja yang mengucapkan permintaan maafnya. Ya, bagaimana dia mau menyesal karena memang itulah rencananya. Kamu gimana sih jalannya? Baju aku jadi pada basah begini. Mana jadi kelihatan dalemannya lagi? Protes Keisa. Joanna mencoba untuk menahan tawanya, karena melihat baju tunik yang dikenakan oleh Keisa begitu tipis. Sampai terkena air membuat penutup bukit yang sedang dikenalkan oleh wanita itu dapat terlihat dengan jelas. Keisa menaruh tangan kanannya di kedua bukitnya, untuk menutupi agar tidak dilihat oleh orang lain. Walau Joanna sudah mencoba untuk menahan tawanya, namun ternyata dia tidak bisa. Saat ini dia tertawa dengan terbahak-bahak, karena menurutnya menertawakan pakaian yang dikenakan oleh wanita itu. Waduh, kamu sih, kalau beli pakaian yang murah-murah, jadinya begini, kan? Kena air sedikit langsung nyeplak tuh daleman, karena saking tipisnya, kata Joanna sembari tertawa. Keisa sama sekali tidak marah dengan perkataan dari Joanna. Sebab, dia sadar kalau apa yang dikatakan oleh wanita itu adalah benar adanya. Dia membeli tunik itu dengan harga yang murah. Jadi gimana dong? Kayaknya sih tanggung ya, kalau basahnya cuma di depan doang. Gimana kalau aku basahin juga badan belakang kamu, biar basahnya merata? Nanti, kan bisa dibilang keren, ucap Joanna seraya menyiram air putih ke punggung Keisa yang diambil dari gelas yang ada di atas meja. Kamu apa-apaan sih, malah ditambahin. Makin basah dong, aku. Protes Keisa seraya mendorong tubuh Joanna. Didorong oleh Keisa membuat Joanna tidak terima dengan itu. Dia pun langsung memberikan umpan kepada Keisa untuk meluapkan kemarahannya. Kurang ajar banget, kamu Kei. Sudah berani kamu dorong-dorong aku. Gak tahu diuntung kamu. Pekik Joanna seraya mendorong tubuh Keisa. Ya, kamu duluan yang cari gara-gara sama aku. Ngapain segala nyiram baju aku pakai jus strawberry dan air putih itu? Aku tahu kalau kamu sengaja melakukan itu. Omel Keisa dengan suara yang tinggi. Kurang ajar kamu. Itu namanya fitnah tahu engak. Aku memang nggak sengaja pada awalnya. Dan, untuk yang kedua, aku berniat untuk membantu kamu biar nggak malu. Lagian beli baju yang murah banget. Miskin sih, jadi buat beli baju saja harus nyari yang murah. Sewot Joanna. Emangnya kenapa? Aku membeli baju sesuai dengan kemampuan. Tidak seperti kamu yang memaksakan diri untuk tampil modis, tapi rela jadi wanita simpanan umum, ucap Keisa seraya menyeringai. Kali ini Joanna benar-benar dibuat marah oleh Keisa. Sebab, dia telah direndahkan oleh wanita itu yang mengatainya dia sebagai seorang wanita simpanan. Kurang ajar kamu. Sini, biar aku kasih kamu pelajaran, agar kamu tidak merendahkanku lagi. Pekik Joanna. Kemudian wanita itu pun menarik tangan Keisa keluar dari ruangan VIP agar dirinya dapat mempermalukan Keisa. Sini kamu keluar. Pekik Joanna seraya menarik paksa tangan Keisa. Enggak mau. Baju aku masih basah. Mana mungkin aku berani ke depan. Di sana banyak sekali orang. Keisa dengan sekuat tenaga. Tetapi, tenaga yang dimiliki oleh Joanna sangat keras hingga Keisa tidak sanggup untuk menahannya. Hei, lihat ini. Malam ini kalian akan disuguhkan oleh wanita penghibur. Dan, ini dia wanita penghiburnya. Ucap Keisa dengan sangat keras. Seluruh pengunjung restoran, langsung menoleh ke arah mereka berdua. Dan, beberapa orang pun bersorak kegirangan. Bagaimana tidak bersorak kalau wanita penghibur yang dimaksud oleh Joanna adalah wanita secantik Keisa. Bersambung.